Pada 26 April 1986, reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, Ukraina, yang saat itu bagian dari Uni Soviet, meledak akibat uji coba keselamatan yang gagal. Ledakan ini memicu kebakaran hebat dan melepaskan radiasi dalam jumlah besar ke atmosfer, menyebabkan dampak jangka panjang bagi manusia dan lingkungan. Insiden ini menewaskan sedikitnya 31 orang secara langsung, termasuk pekerja dan petugas pemadam kebakaran yang terpapar radiasi tinggi saat mencoba mengendalikan situasi. Puluhan ribu orang lainnya terkena dampak radiasi, menyebabkan berbagai penyakit, termasuk kanker dan gangguan kesehatan lainnya. Wilayah sekitar, termasuk kota Pripyat, harus dievakuasi, menciptakan zona eksklusi yang masih tidak layak huni hingga saat ini. Nuklir merujuk pada teknologi pemanfaatan reaksi atom, baik untuk pembangkit energi maupun tujuan militer seperti senjata nuklir. Dalam pembangkit listrik tenaga nuklir, reaksi fisi nuklir digunakan untuk menghasilkan energi panas yang kemudian dikonversi menjadi listrik. Proses ini melibatkan pemecahan inti atom uranium atau plutonium untuk melepaskan energi dalam jumlah besar. Energi nuklir memiliki beberapa keuntungan, seperti efisiensi tinggi dan rendahnya emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Sebuah pelet uranium kecil, seukuran jari, dapat menghasilkan energi setara dengan 1 ton batu bara atau 17.000 kaki kubik gas alam. Namun, di sisi lain, teknologi ini memiliki risiko besar apabila tidak dikelola dengan baik. Salah satu risiko terbesar adalah kemungkinan kebocoran radiasi yang dapat mencemari lingkungan dan menyebabkan dampak kesehatan yang serius. Radiasi dari kecelakaan nuklir dapat merusak sel-sel tubuh manusia, menyebabkan mutasi genetik, dan meningkatkan risiko kanker. Selain itu, limbah nuklir yang dihasilkan dari reaktor memerlukan penanganan khusus karena tetap berbahaya selama ribuan tahun. Oleh karena itu, pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir memerlukan standar keamanan yang sangat tinggi. Kejadian di Chernobyl menjadi salah satu bukti nyata betapa berbahayanya kegagalan dalam sistem keamanan nuklir. Ledakan reaktor di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl melepaskan radiasi dalam jumlah besar yang tidak hanya menghancurkan kota sekitarnya, tetapi juga berdampak jangka panjang pada kesehatan manusia dan lingkungan. Chernobyl adalah sebuah kota kecil yang terletak di bagian utara Ukraina, dekat dengan perbatasan Belarus. Sebelum tragedi terjadi, Chernobyl adalah pusat aktivitas pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir dan rumah bagi ribuan penduduk. Kota terdekat yang menjadi pusat kehidupan masyarakat pekerja pembangkit adalah Pripyat, sebuah kota modern yang didirikan khusus untuk menampung pekerja dan keluarga mereka. Pripyat memiliki berbagai fasilitas modern pada masanya, seperti rumah sakit, sekolah, taman bermain, dan pusat perbelanjaan. Kota ini dirancang untuk menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi para pekerja dan keluarganya. Namun, semua itu berubah dalam sekejap setelah ledakan reaktor nomor 4 di pembangkit listrik Chernobyl. Setelah bencana terjadi, zona eksklusi seluas 30 km di sekitar pembangkit listrik ditetapkan sebagai wilayah berbahaya yang tidak boleh dihuni karena tingkat radiasi yang sangat tinggi. Pripyat dan desa-desa di sekitarnya menjadi kota hantu yang ditinggalkan oleh penduduknya. Hingga saat ini, wilayah tersebut tetap kosong dan hanya dihuni oleh satwa liar yang secara mengejutkan berkembang meskipun terdapat paparan radiasi. Bencana ini langsung menewaskan 31 orang dalam beberapa hari pertama, termasuk operator reaktor dan petugas pemadam kebakaran yang berusaha mengendalikan kebakaran. Banyak dari mereka meninggal akibat paparan radiasi dosis tinggi yang menyebabkan kerusakan organ internal yang fatal. Namun, dampak jangka panjang dari tragedi ini jauh lebih besar dan sulit diukur. Paparan radiasi dari Chernobyl menyebabkan peningkatan signifikan dalam kasus kanker,
terutama kanker tiroid, di antara penduduk yang terpapar, termasuk anak-anak. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan bahwa sekitar 4.000 hingga 90.000 orang dapat meninggal akibat efek radiasi dalam jangka panjang, meskipun angka pastinya masih diperdebatkan. Selain dampak kesehatan, tragedi ini memaksa evakuasi permanen lebih dari 100.000 orang dari daerah sekitar pembangkit listrik. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan harus memulai hidup baru di tempat lain. Selain itu, tanah pertanian dan sumber air di sekitar Chernobyl terkontaminasi radiasi, membuatnya tidak layak digunakan selama puluhan tahun. Dampak lingkungan juga sangat signifikan. Radiasi yang dilepaskan menyebabkan mutasi genetik pada flora dan fauna di sekitar zona eksklusi. Beberapa spesies hewan menunjukkan perubahan fisik yang disebabkan oleh paparan radiasi. Namun, secara mengejutkan, populasi satwa liar di zona eksklusi justru meningkat karena ketiadaan aktivitas manusia. Setelah ledakan reaktor nomor 4, pihak berwenang Uni Soviet dengan cepat membangun struktur penutup yang dikenal sebagai sarkofagus. Sarkofagus digunakan untuk menahan radiasi yang masih keluar dari reaktor yang hancur. Sarkofagus pertama ini dibangun dalam kondisi darurat dengan menggunakan beton dan baja, dan selesai dalam waktu hanya beberapa bulan setelah bencana. Namun, struktur ini memiliki kelemahan dan mulai mengalami kerusakan seiring waktu, sehingga tetap menimbulkan risiko kebocoran radiasi. Untuk mengatasi masalah ini, proyek besar bernama New Safe Confinement dimulai pada tahun 2010 dan selesai pada 2016. New Safe Confinement adalah struktur kubah raksasa yang dirancang untuk menutupi sarkofagus lama dan seluruh reaktor yang hancur. New Safe Confinement memiliki panjang sekitar 257 meter dan tinggi 108 meter, menjadikannya salah satu struktur bergerak terbesar di dunia. New Safe Confinement tidak hanya menahan radiasi, tetapi juga memungkinkan pekerjaan pembongkaran dan pembersihan reaktor yang lebih aman dalam beberapa dekade mendatang. Proyek ini menjadi simbol upaya besar manusia untuk mengendalikan dampak dari bencana nuklir terbesar dalam sejarah. Meski menyimpan sejarah kelam, Chernobyl kini menjadi destinasi wisata yang menarik bagi mereka yang ingin menyaksikan langsung dampak dari tragedi tersebut. Zona eksklusi, termasuk kota hantu Pripyat, dibuka untuk turis dengan pengawasan ketat. Wisatawan dapat melihat berbagai pemandangan yang mencerminkan dampak dari bencana tersebut, seperti bangunan yang ditinggalkan, taman bermain yang terbengkalai, dan sarkofagus yang menutupi reaktor nomor 4. Salah satu tempat yang paling ikonik adalah Biang Lala Pripyat, yang seharusnya dibuka untuk perayaan Hari Buruh pada 1 Mei 1986, tetapi tidak pernah digunakan karena tragedi yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Selain itu, wisatawan juga dapat melihat hutan merah, sebuah area yang mengalami perubahan warna menjadi merah akibat paparan radiasi tinggi. Meski radiasi masih ada, area-area yang dibuka dianggap aman untuk kunjungan singkat dengan panduan resmi. Pemerintah Ukraina menetapkan prosedur ketat untuk memastikan keselamatan wisatawan. Wisata Chernobyl menjadi simbol refleksi atas bahaya teknologi nuklir yang tidak dikelola dengan baik dan pengingat akan kemampuan alam untuk pulih meskipun menghadapi bencana besar. Bagi sebagian orang, kunjungan ke Chernobyl adalah pengalaman yang menggugah dan mendalam. Mereka tidak hanya melihat sisa-sisa dari tragedi besar, tetapi juga merenungkan dampak teknologi terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Kisah Kelam, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.